Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah, jadi dari ayat ini berbicara tentang apa, saudara? Alkitab katakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Sebab di dalam dunia orang mati sudah tidak ada lagi pekerjaan, pengetahuan, pertimbangan dan hikmat itu sudah tidak ada lagi. Bahkan Alkitab bilang, bahkan di bawah matahari ini aku melihat bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Aneh itu. Padahal yang namanya kemenangan perlombaan itu untuk yang cepat atau yang lambat? Bagi yang cepat. Tapi Alkitab bilang kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Bahkan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Aneh toh. Padahal berbicara tentang keunggulan di dalam perjuangan itu harus kuat. Tapi Alkitab katakan bukan untuk yang kuat. Dan bahkan roti pun dikatakan Alkitab bukan untuk yang berhikmat. Roti itu berbicara berkat. Aneh toh. Padahal orang yang diberkati itu orang yang kaya akan hikmat. Betul tidak? Tapi Alkitab katakan roti bukan untuk yang berhikmat. Bahkan kekayaan bukan untuk yang cerdas. Aneh toh. Padahal kekayaan itu jelas milik orang yang cerdas. Orang bodoh ya tidak mungkin. Betul tidak? Tapi Alkitab bilang kekayaan bukan untuk yang cerdas, bahkan karunia bukan juga untuk yang cerdik cendekia. Lalu ayat ini katakan apa? Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi yang artinya ayat ini berbicara tentang peluang, saudara. Jadi saudara sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang namanya peluang itu jangan diabaikan. Itu penting, saudara. Jadi berbicara tentang Tuhan kita, Tuhan itu memberikan waktu dan peluang kepada semua orang, saudara. Kepada semua orang. Dan Tuhan mau supaya waktu dan peluang itu jangan disia-siakan. Harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Amin. Berbicara tentang kesabaran Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam 2 Korintus 3 ayat 15, itu berbicara waktu dan peluang. Kesabaran Tuhan itu waktu. Saudara dan saya bisa hidup sampai saat ini, Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan peluang. Itu berbicara kesabaran Tuhan. Amin. Jadi kapanpun, dimanapun itu ada peluang, saudara. Yang artinya apa? Kalau kita sadar kapanpun, dimanapun ada peluang, kita harus datang kepada Tuhan. Supaya apa? Kita minta, Tuhan, buat aku dapat melihat setiap peluang yang Engkau sediakan. Loh kan gitu sudah. Kalau kita itu tidak diberikan kesempatan, tidak dibuka mata jasmani kita, kita itu tidak bisa melihat bahwa apa yang kita kerjakan itu peluang, maka kita tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Contohnya bagaimana, saudara? Contohnya ada orang itu diberikan kepercayaan di dalam melayani, itu peluang, tapi tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada orang itu diberi kesempatan oleh Tuhan membangun bahtera rumah tangga, tapi tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu repot, saudara. Ya, jadi memang Tuhan mau bahwa hidup ini Tuhan sediakan peluang dan waktu. Itu, saudara. Jadi kita harus perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Minta Tuhan, celikan mata jasmaniku, celikan mata rohaniku, supaya aku dapat melihat rencanamu buat apa yang ada di sekitarku. Itu, saudara.
Apalagi saudara, ya kalau kita sadar bahwa di dalam setiap keadaan dimanapun, ya kapanpun ada peluang, saudara, imani bahwa peluang itu adalah pintu gerbang menuju masa depan cerah. Jadi kalau kita mengimani bahwa setiap peluang itu adalah pintu gerbang menuju masa depan yang cerah, yang artinya apa, saudara? Kita harus berbaik kepada semua orang, ya. Selagi ada kesempatan, berbaiklah kepada semua orang, terutama kepada orang yang seiman. Alkitab katakan begitu, ditulis di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10, saudara. Apalagi saudara, ya kalau kita mengerti kapanpun dimanapun ada peluang, ya kita jangan bermalas-malasan. Dalam segala hal jangan malas. Alkitab katakan hal kerajaan surga seperti seorang big boss akan pergi ke luar negeri, dipanggil hamba-hambanya, pegawai-pegawainya. Ada yang dipercayakan harta kekayaannya 5 talenta, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Dengan tujuan apa? Supaya diperjuangkan. Tuhan tidak mau bermalas-malasan. Sebab Alkitab katakan di dalam Amsal 12 ayat 27, dengan bermalas-malasan tak akan tercapai yang diidamkan, tetapi dengan bekerja keras orang mendapat kekayaan. Wow, luar biasa sekali, saudara. Jadi itu sebabnya, saudara, sekalipun sudah di dalam Tuhan, saudara harus tekun bekerja. Jangan malas. Itu, saudara. Ya, Alkitab juga katakan di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu di pagi hari, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Entah ini atau itu, siapa tahu dua-duanya akan berhasil. Amin. Saya berdoa melalui kebenaran firman ini, kalau setiap hari Tuhan siapkan peluang, kita harus perjuangkan peluang ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.